Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru seperti PSBB dan PPKM untuk membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19 agar pandemi COVID-19 ini dapat segera mereda dengan cepat. Namun, dari beberapa kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, proses produksi dan distribusi semakin terhambat, dan hal tersebut juga berdampak pada murid yang orang tuanya tidak memiliki cukup tunjangan untuk proses pembelajaran murid tersebut. Menurut informasi dari kompaspedia.com, selama tahun 2020, pemerintah tercatat 3 kali mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, pada bulan Maret sampai April, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,4% hingga minus 2,3%. Yang kedua, pada bulan Mei hingga Juni, perkiraan lebih pesimistis di angka minus 0,4% hingga minus 1%. Dan yang ketiga, pada bulan September hingga Oktober, proyeksi pertumbuhan kembali direvisi menjadi kontraksi 1,7% hingga 0,6%. Sehingga jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,56 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia dari tahun 2020 hingga saat ini berada pada sektor informasi dan komunikasi atau teknologi, yaitu sebesar 0,53%, dan jumlah penjualan listrik PLN pada rumah tangga semakin meningkat. Melalui kutipan BMF MIPA UNES 2021 dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia semenjak tahun 2020 berdampak luas pada proses produksi, distribusi, dan beberapa kegiatan operasional lainnya, sehingga pada akhirnya proses perekonomian di Indonesia semakin memburuk. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya, pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat COVID-19. Kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program. Keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Dan yang kelima adalah pemerintah juga memberikan tunjangan serta keringanan bagi murid yang berdampak terhadap pendidikannya karena pandemi COVID-19, seperti memberikan bantuan kuota internet maupun tunjangan laptop untuk belajar online.